Halo, kembali lagi bersama saya Fendi Suryanto. Kali ini dalam video ini kita akan membahas sebuah topik, yaitu manfaat jurnal trading ya. Sebuah topik yang saya perhatikan ini penting sekali, namun saya lihat cukup jarang ya, mungkin jarang sekali ya, atau mungkin tidak pernah, kalaupun dibahas sedikit sekali ya di dalam seminar-seminar atau grup-grup tentang trading. Jadi yang dibahas kebanyakan masalah teknikal, habis gitu berita dan lain-lain, padahal mengenai jurnal trading itu berperan juga sangat vital di dalam perjalanan karir trading kita sebagai trader ya. Jadi kali ini saya akan coba sharingkan. Jadi saya bikin video gini tujuannya sebenarnya untuk ya berbagi pengetahuan, berbagi pemikiran. Siapa tahu mungkin apa yang saya bagikan ini kalau dapat berguna bagi kemajuan dan peningkatan trading kita sama-sama ya. Jadi itu adalah tujuan utamanya. Tentu saya juga mendorong teman-teman, jikalau ada waktu, teman-teman juga bisa bikin video sharing seperti ini supaya juga bisa saling mengingatkan sesama trader dan juga mengingatkan diri Anda sendiri. Itu tujuannya. Jadi kita sama-sama belajar. Kali ini saya akan coba membagikan apa yang saya tahu tentang pentingnya jurnal di dalam trading ini. Jadi trading itu, jadi kalau jurnal trading itu menurut saya seperti laporan keuangan ya di dalam sebuah bisnis atau perusahaan, atau kalau kita buka toko itu seperti laporan keuangannya. Nah, kalau ini jarang dibahas ya, itu menurut saya cukup fatal, karena itu seperti kita buka toko nggak punya laporan keuangan. Sedangkan bisnis untuk sukses itu kita perlu detail. Yang membedakan sebuah usaha sukses atau enggak itu justru kadang-kadang terletak pada sebuah detail. Jadi ada hal kecil-kecil yang kelihatannya remeh malah nggak diperhatiin, justru itu yang lama-lama bikin bocor dan rugi bisnis Anda. Jadi misalnya Anda buka toko tapi pembukuannya nggak teratur, nyimpen duitnya nggak jelas, pokoknya ada omset dimasukin aja, pokoknya setor tapi nggak dihitung stok bahan berapa ya kan, kulakan hari ini apa aja, hari ini laku berapa, hari ini sepi kenapa. Itu kan semua adalah laporan ya. Jadi kalau kita pemikiran kita benar bahwa trading ini adalah bisnis ya, memang trading ini bisnis ya, jadi bukan permainan ya. Kita harus memperlakukan ini seperti bisnis kita yang real. Atau kalau Anda bekerja di kantor ya, kita perlakukan ini seperti Anda ya bekerja secara real. Jadi dalam kantor Anda bekerja, pasti perusahaan itu punya pembukuan, dari pembukuan kecil, besar, dan seterusnya ya. Jadi kita coba review pelan-pelan. Jadi kalau kita lihat di dalam Wikipedia, jurnal itu artinya adalah setiap hari ya. Terus sebuah metode untuk mengorganisasi ya, atau untuk merekam, record apa yang terjadi pada jangka waktu sehari atau periode tertentu, kalau saya terjemahkan ya. Jadi ini juga dijelaskan sebagai a daily record of financial transactions. Jadi itulah pentingnya sebenarnya sebuah jurnal. Kalau kita lihat dari definisinya ya, kalau kita lihat dari KBBI juga menjelaskan itu merupakan buku catatan harian. Terus buku yang dipakai buku perantara untuk buku harian dan buku besar, ini pembukuan ya. Terus mencatat transaksi berdasarkan urutan waktu, mencatat transaksi ya, sekali lagi. Jadi kita mungkin sering dengar jurnal tapi mungkin kurang diterapin di dalam trading kita ya. Ini saatnya kita sama-sama saling belajar ya, saling ngingetin. Jadi
itulah sebenarnya definisi dari jurnal. Jadi ya kita harap setelah ini lebih diperhatikan lagi gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan lihat definisi dari trading. Nah, menurut kamus ya, kamus di dalam terjemahan bahasa Inggris ke Indonesia, kamus bahasa Inggris ke Indonesia, arti kata trading itu sebenarnya berdagang ya. Mungkin sudah banyak yang tahu juga. Cuman ini saya mengkaitkan definisi dari trading jurnal ya. Jadi kita lihat definisinya satu-satu. Menurut KBBI juga, jadi kalau trading itu berdagang, maka itu artinya kan bisnis. Bisnis itu adalah usaha komersial dalam dunia perdagangan. Sekali lagi bidang usaha dagang. Jadi pebisnis adalah orang yang melakukan perdagangan. Jadi kita yang melakukan trader itu sebenarnya adalah perdagangan. Ya, jadi itu adalah pengertian sebenarnya. Makanya dalam trading kadang kita bisa lihat juga komponen trading kopi, jagung, terus trading minyak, emas, ya itu semuanya adalah perdagangan. Jadi bukan permainan emas, bukan, tapi perdagangan emas ya. Penemunya candlestick pun adalah pedagang beras ya. Tidak saya jelaskan, tapi mungkin lain kali. Jadi kalau menurut Wikipedia, trade itu artinya adalah transfer of goods services from one person to another. Berarti kan pertukaran ya kan, pertukaran barang dan jasa ya kan. Nah itu yang disebut dengan market. Bentuk awal dari trading adalah barter ya, service for other goods and services. Ini buying, selling ya, dibaca sendiri secara detailnya. Jadi saya intinya menekankan bahwa trading itu adalah dagang dan jurnal itu adalah catatan harian gitu. Beda dengan judi. Judi itu permainan yang memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan. Jadi judi itu sudah beda lagi. Kenapa kok beda lagi? Karena ini permainan tebak-tebakan berdasarkan kebetulan. Sedangkan kita dagang itu nggak kebetulan ya, tapi memang berbisnis untuk meraih untung. Tapi ini meraih untung kan berdasarkan kebetulan. Nah beda. Jadi sebuah konsep yang sangat berbeda sekali kalau misalnya masih ada orang yang ngomong trading itu judi ya. Jadi ini kita bisa lihat dari sini sudah jelas sekali, gamblang penjelasannya ya. Oke. Selanjutnya, jadi saya coba tarik kesimpulan sebenarnya. Jadi trading jurnal itu sama dengan laporan harian atau catatan untuk sebuah perdagangan. Nah, jadi secara umum kesimpulannya dari dua definisi trading dan jurnal yang tadi kita lihat dari kamus itu seperti itu. Jadi moga-moga ini cukup memberikan penekanan yang cukup jelas ya. Oke, jadi itu pentingnya jurnal trading sebagai laporan keuangan. Sekali lagi diingat, bisnis yang sukses itu tergantung dari seberapa detail Anda mengamati bisnis Anda. Oke, saya lihat juga kalau misalnya ada bagi pemula dalam trading forex atau yang lain, saya lihat ada signal provider ya. Kalau Anda lihat signal provider itu berarti dia kan menyediakan jasa dia untuk memberi panduan Anda dalam berdagang, betul kan ya, signal trading. Jadi kalau Anda ikut dan Anda membayar sejumlah uang per bulan, misalnya 1 juta untuk trading signal, saya kira Anda berhak minta kepada provider jurnalnya
Dari sana Anda bisa lihat seberapa besar winning rate mereka. Jadi ini Anda berhak sebenarnya tanya. Saya pernah dulu waktu awal-awal masih ya sambil belajar, kita nggak ada salahnya lah ikut signal trading. Saya pernah ikut, saya pencoba mau ikut, ya saya mintain tuh laporan keuangannya gimana, laporan jurnalnya bagaimana. Penyedia jasa itu malah marah. Saya dimarahi, Anda ini mau trading apa judi loh. Jawabannya udah nggak nyambung ya. Jadi ya itu meragukan gitu loh. Jadi kalau seorang bisnis koar-koar dia sukses, tapi secara laporan keuangan nggak jelas, itu diragukan. Jadi kalau misalnya Anda mau ikut signal tapi dia nggak berani memberikan jurnal winning rate-nya, ya mungkin nggak harus berubah dolarnya, tapi setidaknya dia memberikan laporan yang jelas, ya nggak usah ikut. Menurut saya itu sekilas saja sih, Jadi menurut saya Anda berhak sebagai orang yang berinvestasi, atau mungkin Anda menginvestasikan uang Anda lah untuk kepada trader yang lain, misalnya ikut copy trade juga. Misalnya ikut copy trade, ya Anda juga berhak sih tanya winning rate-nya seberapa, atau mungkin Anda bisa minta tanya MQL 5-nya boleh, karena Anda investkan uang Anda di sana. Jadi bisa minta misalnya copy trade, ya copy tulisannya, ya berhak lah minta laporan jurnal ya. Jadi Anda menginvestasikan uang Anda itu beralasan. Jadi baik Anda trading secara sendiri atau Anda trading ikut signal, baik Anda ikut copy trade, jangan lupa perhatikan jurnalnya ya. Anda harus minta, kalau provider itu nggak bisa memberikan jurnal, nggak usah ikut. Nggak usah ikut ya, karena ya bisa aja dia menang itu nggak jelas itu. Nah, oke. Jadi kesimpulannya, trading adalah jualan. Jadi jualan soto itu sama dengan trading soto. Jadi trading minyak, trading beras, trading apel, jualan itu trading mobil ya. Oke. Ini kalau saya kasih ilustrasi sedikit misalnya. Jadi tadi saya kan bilang bahwa dalam bisnis itu kita perlu detail. Misalnya seperti apa? Misalnya Anda buka sebuah warung soto di sini. Sebelum Anda buka kan Anda mesti cek kenapa Anda buka di sini. Anda buka di pinggir jalan misalnya. Ya, jadi Anda punya alasan di dalam trading itu juga, kenapa saya entry hari ini misalnya. Oh, saya buka warung di sini karena di sini itu ada misalnya ada sekolah SD gitu ya, atau SMP. Sehingga kemungkinan kalau saya buka di sini itu bisa rame, orang-orang kalau istirahat, murid-murid bisa makan siang di sini, di warung saya atau di depot saya. Terus di sini saya lihat juga, ini misalnya ya, jadi Anda sebelum buka bisnis kan pasti detail. Di sini ada perkantoran dan yang bekerja di sini misalnya banyak, misalnya 1000 orang. Dan mungkin dari 1000 orang ini Anda hitung-hitung berapa yang makan di dalam, mungkin 500. Mungkin ada sekitar, ya bisa jadi ada 300 orang lah. 300 orang, mungkin sebagian jajan di sini, sebagian jajan di sini, ya kan, sebagian ke sana, sebagian ke sana. Dan berarti Anda memperhitungkan bisnis Anda dengan cukup detail, maksudnya nggak ngawur. Itu contohnya ya. Jadi terus Anda bisa perkirakan kalau misalnya 300 orang keluar dari sini, sekian ratus, sama Anda mesti siapkan berapa porsi untuk jualan. Terus habis gitu Anda siapkan bahan, ya kan, bahan itu di dalam kartu stok Anda misalnya. Ini kartu stok. Habis gitu mungkin omset, ya kan,
hari ini laku berapa, total berapa. Nah, ini kan aktivitas yang biasa untuk kita lakukan di dalam sebuah perdagangan. Demikian juga untuk trading, kita harus melakukan hal yang serupa. Ya, semoga cukup jelas. Oke, sekarang dalam trading itu sendiri, dalam aktivitas trading kita di dunia forex, indeks saham dan lain-lain, itu bagaimana sih? Ada berapa macam dan caranya untuk membuat jurnal. Di sini saya coba jelaskan satu-satu. Yang pertama adalah jurnal harian. Ya, tujuannya apa? Untuk membatasi trade harian Anda. Kenapa kok harus dibatasi? Karena semakin banyak Anda trade, ya, itu kalau di dalam trading forex dan kawan-kawannya, semakin banyak Anda trade, itu semakin banyak berarti Anda semakin banyak memanage transaksi. Dan masalahnya, apakah semua transaksi tersebut bisa menang? Ya, kalau Anda batasi, kalau Anda tidak membatasi, kalau misalnya sehari Anda 100 trade atau bagaimana. Jadi justru kebanyakan trade kadang-kadang malah bisa menggerus profit Anda yang sebelum-sebelumnya. Jadi menurut saya itu lebih baik dibatasi, nggak usah terlalu banyak, sehingga Anda memanagenya juga lebih gampang. Karena apa? Karena keuntungan yang Anda peroleh secara periode tertentu itu nggak mulu-mulu tergantung dari jumlah trade Anda sebetulnya. Anda trade 1 atau 2 kali pun sebenarnya secara periodik atau secara konsisten itu mungkin justru lebih bisa menguntungkan daripada entry yang terlalu banyak. Tapi ya itu tergantung kapasitas juga. Kalau Anda mampu untuk trade dalam jumlah banyak, ya berarti Anda harus siap untuk memanage transaksi itu. Jangan sampai nggak diawasi habis itu bobol. Jadi perhatikan kapasitas Anda lah intinya. Tapi kalau saya rekomen nggak usah terlalu banyak. Misalnya seperti ini, saya biasanya sih membatasi sehari ya kira-kira 5 trade. Jadi misalnya Anda buat kurang gede. Misalnya Anda buat dalam sehari, bikinlah tabel seperti ini, ya. Terus Anda bikin di sini nomor 1, 2, 3, 4, 5. Di sini jenis marketnya. Terus di sini mungkin win atau loss. Terus ini mungkin di sini berapa pip. Terus di sini mungkin USD. Jadi misalnya sehari Anda masuk, misalnya ini market GU misalnya. Habis gitu Anda main time frame-nya 15 menit misalnya. Dan misalnya menang. Berapa pip misalnya 30. Di sini tulis berapa USD misalnya 10 ya. Habis gitu Anda trade GJ, Anda kalah, kena stop loss 30 min 10. Habis itu UJ menang, misalnya profit 60 dapat 20. Habis itu Anda mungkin trading indeks Dow misalnya, menang lagi, profitnya 30 pip, mungkin misalnya $50. Nah, saran saya sih kalau misalnya Anda sudah menang cukup, ya kayak misalnya pertandingan sepak bola, ini kan ada 5 kali tendangan, 1, 2, 3, 4, 5. Menurut saya sih kalau Anda sudah menang, ya menurut saya stop saja. Jadi kan akumulasi adalah sudah profit ini misalnya 70, 80 kurangi 10 ya, mungkin sudah profit 70. Stop. Gitu loh. Tapi kalau misalnya Anda pengen ngelanjutin trade yang kelima, ya nggak masalah. Dan juga sebaliknya, kalau misalnya Anda sudah loss, ya misalnya 1, 2, 3, 4, 5, terus Anda di sini misalnya sudah loss, minus, habis gitu menang, habis gitu di sini loss lagi. Saya sarankan Anda sebaiknya breaks-nya lah. Jadi ini untuk mengendalikan emosi juga.
supaya trading Anda jadi lebih teratur dan nggak kebablasan untuk semakin nggak karu-karuan negatifnya gitu ya. Karena manusia ini kan trading punya emosi, jadi kalau kalah itu biasanya kepingin cepat-cepat merecovery, padahal itu sebenarnya kurang sehat. Karena apa? Kalau Anda trading dalam mental emosi yang sedang negatif, kemungkinan nantinya hasilnya juga nggak gitu baik. Jadi demikian juga kalau sudah menang, Anda nanti akan menjadi over PD. Nah itu juga nggak gitu baik. Jadi makanya menurut saya Anda set saja maksimal sehari itu mau berapa trade, dan kalau misalnya target sudah tercapai, baik itu target batasan untuk menang ataupun loss sudah tercapai, ya stop gitu loh. Jadi itu justru sebuah habit yang nantinya akan sangat membantu Anda, trading Anda menjadi lebih termanage. Ya, termanage. Jadi di manage, bisnis itu di manage, itu salah satunya caranya seperti ini gitu. Kalau di dalam trading. Ya kalau di dalam dagang yang lain mungkin nggak bisa disamain ya, nggak bisa dibatasi. Misalnya tadi jualan soto harus 5 porsi aja ya, nggak bisa. Cuman intinya yang pengen saya sampaikan adalah bagaimana Anda memanage Anda secara harian dulu. Oke. Kemudian jenis trading yang kedua adalah detail analisa. Jadi misalnya Anda tadi kan tradingnya yang pertama GU ya. Misalnya Anda tadi kan profit, ini kan screen Anda di MetaTrader. Misalnya gini, habis gitu Anda, ya misalnya Anda buy di sini, dan di sini TP ya, tanda TP, Anda capture aja, capture Anda screen. Anda bisa pakai capture screen software, saya pakainya Screenpresso. Screenpresso. Tujuannya apa di capture? Selain di capture, Anda juga kasih keterangan. Satu, alasan entry. Alasan entry-nya kenapa? Kemudian hasilnya, TP kenapa, itu Anda jelasin secara deskriptif sesuai dengan metodologi yang Anda ikuti, sesuai dengan pemahaman yang sudah Anda pahami. Anda catat, baik win atau loss, Anda capture, Anda catat, Anda bisa masukkan di Excel. Nanti saya tunjukin jurnal saya, contoh ya, sebagai contoh. Terus Anda save. Begitu terus setiap hari. Jadi selain Anda mencatat profit Anda juga chart Anda ini perlu dicatat. Kan sekarang sudah canggih ya, jadi bisa di capture, disimpan, dikasih keterangan seperti ini. Mungkin juga Anda bisa tulis di sini emosinya kenapa waktu itu. Atau mungkin ada pengaruh-pengaruh, Anda tulis selengkap mungkin yang Anda bisa, alasan entry Anda kenapa, hasilnya seperti apa. Anda simpan setiap hari. Nah, ini adalah jurnal yang kedua. Jadi tujuannya apa? Supaya Anda bisa mereview di kemudian hari. Anda punya catatan juga. Kalau misalnya menghadapi situasi market yang mirip, ini bisa lebih nyantol istilahnya dalam pikiran Anda. Itu adalah detail jurnal analisa ya. Jurnal yang kedua. Yang ketiga adalah profit and loss per weekly atau monthly. Jadi biasanya trader itu kalau sudah untung ya harus di withdraw ya, jangan terus-terusan tumpuk. Nah, untuk withdrawnya Anda bisa memanage, mungkin nggak setiap hari atau mungkin maksud saya nggak semuanya, ada sebagian yang di compound, ada sebagian yang diambil gitu, tapi intinya harus ada yang diputar lah istilahnya gitu ya. Jadi misalnya dalam sebuah trading Anda misalnya ini bulan Juli ya kan, di sini ada secara keseluruhan win atau loss-nya berapa, 1, 2, 3, 4 sampai 20 hari trading kan kalau trading ya.
Habis gitu di sini mungkin Anda tulis US-nya berapa. Ini yang simpel-simpelan. Jadi misalnya win, loss, win, loss. Nah, di sini Anda bisa lihat nanti misalnya Anda total dalam sebulan 12 win, 8 loss. Terus totalnya dapat berapa? Misalnya 300. Nah, ini adalah untuk memonitor performa Anda secara keuangan di dalam trading Anda. Jadi secara weekly Anda mungkin bisa lihat di sini secara weekly-nya berapa, Ya, Anda atur sendiri juga bisa. Ini kan versi yang umum ya. Tapi intinya ada pencatatan. Oke. Berikutnya saya akan kasih Anda contoh. Nah, ini adalah contoh dari jurnal yang secara analisa teknikal. Alasan saya entry kenapa waktu ini saya trading S&P 500. Nah, ini saya coret-coret di sini. Waktu pembukaan saya sudah rencana mau buy dan ini TP. Kenapa? Karena saya dilihat di sini ada compression. Compression itu apa nanti lain kali saya jelasin. Dan biasanya kalau ada compression dan di sini tekanannya agak kuat, ya biasanya dia akan ngabisin ini dulu. Habis gitu dia turun dan ternyata bener. Habis dia makan ini, habis itu dia turun. Nah, di bawah ini saya sudah siapin juga buy limit. Saya buy limitnya di sini. Hampir kena stop loss, tapi ternyata dia masih untung, masih dapat rezeki. Saya TP di sini. Jadi ini contoh coret-coretan yang saya maksud. Kemudian saya kasih keterangan buy at open TP, alasannya apa. Kemudian saya tempatin juga buy limit. Kenapa saya tempatin buy limit di sini? Oh, karena ada demand H1. Kemudian TP. Targetnya dikecilin karena apa ya? Mungkin Anda punya alasan. Ya kan? Nah, saya intinya jelasin sedetail mungkin dan ini saya save. Oke, hari ini selesai. Gitu. Hari ini trading S&P kelar. Nah, ini contoh lagi yang lain. Ini ada yang kena stop loss. Kena stop loss ya tetap harus di capture. Jadi ini kemarin AUD USD saya sudah pasang limit order di sini, bener. Di ini kan supply H4. Kemudian di dalamnya ada area yang saya nilai strong. Kemudian udah bener, udah bereaksi di sini. Kemudian bereaksi di sini dulu, habis itu di sini. Harusnya mungkin bisa sampai sini tapi nggak bisa karena ada news. Saya waktu itu tidak menyangka, ya bukan tidak menyangka ya, prediksinya mungkin salah. Jadi dia kena stop loss dulu baru kemudian AUD USD kemarin turun kan. Tapi ya udah, kena stop loss kita catat, kita capture walaupun pedih ya, tapi tetap ya harus dicatat ya. Itu namanya jurnal, menang kalah ditulis, rugi untung ditulis. Nah, ini kemudian EU saya entry di sini, maunya entry di sini, mau entry di sini garis merah tapi nggak nyampe. Ternyata turun dulu, saya ini agak ngejar tapi masih dalam range yang menurut saya ya masih oke lah, masih cengli untuk dikejar sedikit. Dan saya TP di sini. Ya karena saya lihat di sini rejectionnya cukup banyak, jadi kemungkinan kalau saya ngejar pun masih selamat lah. Untuk mau balik kelihatannya agak susah. Jadi ya sempat TP, habis itu setelah ada news memang dia naik. Order yang saya ini sudah saya eliminate waktu ada news. Jadi ini selamat, nggak kena. Kemudian untuk ini UCHF kalau nggak salah. Ini saya buy di support yang saya nilai kuat dan TP. Ini contoh. Jadi kalau Anda catat setiap hari, nanti selama sebulan, 3 bulan gitu Anda kumpulin, lama-lama bisa jadi buku ya. Dan ketika Anda suatu hari mungkin lewat 3 bulan Anda membuka-buka lagi file Anda, itu justru lebih penting daripada Anda kesana kemari mencari berbagai macam strategi yang baru. Justru lebih baik Anda terus mengasah, mereview, terus evaluasi,
mengasah trading Anda. Entry, terus exit, alasan, ini semakin akan menjadi lebih tajam bila Anda rajin setiap hari membuat laporan-laporan seperti ini. Kelihatannya lama-lama memang akan membosankan, tapi habit seperti ini lama-lama akan mempertajam skill Anda justru, ya. Jadi saran saya, mulailah untuk membuat jurnal. Nah, ini contoh jurnal profit and loss yang saya lakukan saya ada trading saham Jerman yaitu DAX untuk bulan Juli. Ya, di sini sebenarnya ada keterangan yang lebih detail, cuma saya nggak tampilin di sini. Kemudian di sini juga ada USD. Habis gitu di sini ada keterangan lain. Jadi ini contoh yang saya buat. Jadi kalau win saya kasih warna biru, kalau loss merah, ya. Kemudian kalau setelah lewat dalam seminggu saya review kembali, minggu lalu cukup baik, kemudian minggu yang berikutnya kok bisa ada 2 kali kalah di sini, kenapa? Itu kan kita bisa review gitu ya. Kemudian ada beberapa juga yang saya nggak trade. Jadi kita itu nggak setiap hari harus trading sebetulnya. Kalau tidak ada setup yang bagus, ya kita nggak perlu terlalu memaksakan diri sebetulnya. Jadi kalau misalnya kondisi marketnya nggak gitu baik, ya Anda tidak harus masuk market pada saat itu juga. Jadi untuk bulan yang lalu kemarin saya profitnya sekitar 736 pip, terdiri dari 15 kali menang, 4 kali kalah, dan 3 kali tidak trade. Ini contoh ya, contoh untuk membuat laporan. Jadi dengan melihat seperti ini, Anda kan tahu, oke, so far cukup baik, performa saya bulan depan ditingkatkan supaya lebih baik dan tidak overconfidence, ya kan. Terus kalau misalnya loss, ya di review lagi, kenapa kok banyak lossnya, apakah karena banyak faktor kesalahan pribadi atau fundamental. Ya dari sini Anda bisa melihat rekam jejak Anda, ya. Jadi ini penting. Ya, walaupun sebenarnya di MetaTrader itu sendiri sudah menyediakan jurnal secara otomatis, tapi dengan Anda menulis jurnal dan mentelateni seperti yang tadi saya sharingkan, itu akan lebih melekat kepada pikiran Anda, karena Anda menulis sendiri, Anda men-track dengan detail, men-track dengan detail, secara pribadi. Jadi lebih nyantol lah dalam pikiran gitu. Jadi nggak kira-kira, terus nggak asal-asalan, nggak nanggung gitu loh. Kalau Anda pengen serius di trading, ya serius kalian gitu loh. Jadi daripada Anda terlalu banyak terobsesi, biasanya di grup-grup atau di internet itu kan banyak yang suka show profit gini ya, atau di orang-orang yang jualan signal juga suka show profit sih. Ini menurut saya oke lah ya, cuman jangan terpaku hanya pada hal yang kayak gini gitu loh. Daripada Anda ngeliatin profitnya orang, lebih baik Anda mengevaluasi apa yang sudah Anda lakukan selama ini bagaimana, terus performa Anda bagaimana. Jadi ini sebenarnya adalah habit trader profesional ya. Jadi mereka itu benar-benar serius memperlakukan trading mereka sebagai sebuah bisnis dengan evaluasi yang tajam, review-review yang tajam. Itu yang menyebabkan mereka akhirnya, ya secara overall mereka akhirnya bisa profitnya itu stabil. Kalau Anda cuma memperhatikan profit yang sesaat atau terobsesi, itu orang itu kok bisa sekali trade langsung cuan $1.000 ya, kok apa ya. Jadi akhirnya Anda
fokusnya malah ke tradingnya orang lain, bukan trading Anda sendiri gitu loh. Jadi ya untuk melihat kayak gini sekali-sekali boleh, cuman yang lebih Anda harus perhatikan, jangan cuma terobsesi dengan kayak ginian, tapi terobsesilah dengan evaluasi trading pribadi Anda. Dan menurut saya itu lebih penting. Oke. Oke, ini yang seperti tadi saya jelasin. Lebih penting daripada terobsesi dengan profit orang lain, membuat Anda lebih fokus terhadap progres kemajuan skill Anda. Ya, dengan pencatatan itu Anda bisa melihat performa Anda bisa mengkoreksi kalau ada salah, atau mungkin konsultasi dengan senior Anda, konsultasi dengan guru Anda, saya kok gini, ini salahnya apa, kenapa saya telat entry, kenapa saya buru-buru entry, atau kenapa kok minggu ini saya banyak lossnya. Nah, itu Anda bisa ngobrol, dan itu lebih baik daripada cuman bingung. Anda kepingin segera menjadi kaya raya atau ingin mendapatkan profit yang super seperti ini. Mereka ini sudah mencapai level yang tinggi, dan kita belum semua bisa meraih seperti ini. Dan nomor 2, belum tentu setiap hari bisa seperti ini ya. Jadi sebenarnya nggak perlu terlalu obses ya. Jadi menurut saya lebih baik Anda obses terhadap diri Anda sendiri, lebih fokus kepada progres Anda sendiri. Nah, jadi untuk pembuatan jurnal ini, bila Anda disiplin, ini secara jangka panjang akan berdampak kepada kestabilan atau konsistensi trading Anda. Justru ini yang paling penting. Jadi untuk menang sehari, 2 hari, 3 hari itu sebetulnya dalam setiap trade pasti Anda akan menang. Tapi juga ingatlah, akan ada hari-hari yang kalah, dan itu sesuatu yang kita nggak bisa hindari dalam trading. Dan pemahaman ini ya kita perlu ya. Jadi tujuannya adalah semakin membuat Anda menangnya itu lebih banyak, dan mengkoreksi kalau kalah itu kenapa. Jadi diperiksa sehingga kedepannya yang kalah ini bisa menjadi menang. Itu loh maksudnya. Pentingnya jurnal trading itu seperti itu. Seperti perusahaan, kalau misalnya dia bikin laporan keuangan, dia cek kenapa bulan lalu rugi, penjualan turun, apakah karena faktor COVID saja atau karena memang ada faktor-faktor yang lain. Kenapa turun, kenapa penghasilannya merosot begini-begini, atau bulan ini bisa untung, apa alasannya begini-begini. Ya, itu kurang lebih seperti itulah ya. Oke, nah ini pelan-pelan akan membentuk habit yang baik. Jadi bad habit itu Anda mulai buang, Anda mulai ciptakan good habit. Itu seperti kalau ibaratnya perlu proses lah. Jadi air ini kan terus mengalir ya kan, selama bertahun-tahun, akhirnya dia membentuk sebuah alur. Ya, akhirnya membentuk sebuah kebiasaan. Jadi air itu akhirnya kebiasaan larinya ke sini, dan ini butuh waktu. Ya, jadi Anda lakukan ini tiap hari. Lama-lama kebiasaan yang baik, kebiasaan orang-orang yang sudah sukses di dunia trading ini, lama-lama melekat juga ke dalam diri Anda. Gitu loh. Jadi akhirnya secara otomatis produknya adalah, bila Anda melakukan habit yang baik, ya secara jangka panjang ya hasilnya juga akan baik. Mengikuti baik juga, gitulah. Ya, itu ada bukunya. Jadi The Habit of Successful Trader atau Habit of Successful People, itu banyak. Jadi sebenarnya ada kebiasaan yang membedakan antara
trader yang besar dan trader yang tidak growing ya, itu jadi banyak pasti ada sesuatu lah yang membedakan itu ada. Jadi saya pernah ingat salah satu senior saya yang di luar negeri itu dia selalu ngingetin, Fendi kamu jangan terus-terusan depan monitor loh ya, klik trading terus. Jangan lupa jurnalnya. Dia selalu ngingetin itu, jurnal. Jangan lupa jurnal loh ya, jangan lupa catatan loh ya, jangan lupa jurnal loh ya. Dia mesti sebagai mentor saya, dia mesti ngingetinnya ini. Padahal pada awalnya saya bosan. Apa sih manfaatnya? Tapi setelah saya coba, ternyata ini memberikan dampak yang signifikan terhadap performa saya gitu loh. Jadi dia selalu ngingetin jurnal. Kalau Anda kebanyakan fokus ke yang lain, terus kebanyakan trading, fokus lihat grup, kebanyakan ya frekuensinya, akhirnya Anda ini lupa membuat jurnal sehingga Anda lupa evaluasi. Itu maksudnya. Jadi senior saya itu bilang malah dia bilang gini, I'm happy with 1 or 2 trade in a day. Jadi bagi dia 1 sampai 2 trade, bahkan mungkin maksimal ya mungkin 5 trade itu sudah cukup. Dia sudah happy dan dia sisanya adalah evaluasi. Itulah sebabnya saya lihat dia performanya sangat bagus. Jadi hampir setiap bulan itu dia selalu, bahkan setiap hari dia selalu nunjukin profitnya, dia nunjukin evaluasinya, terus dia secara bulan dia juga nunjukkan summary dia profit berapa atau loss berapa. Tapi kebanyakan yang saya lihat dia selalu profit. Itu loh. Jadi saya lihat sebuah habit yang menonton senior saya ini menjadi seorang trader yang sangat konsisten, sangat sukses. Jadi ya, itu sebabnya saya pengen share juga di sini supaya kita sama-sama meniru kebiasaan yang baik. Yang mana kayak saya lihat di seminar-seminar ya, kok saya lihat jarang ya dibahas masalah jurnal. Yang sering dibahas itu malah teknik, price action lah, indikator lah, ya itu semua penting, tapi ini justru vital kalau menurut saya. Money management dibahas, tapi ini sama sekali berbeda dengan money management. Ya itu, jadi semua itu penting, tapi saya berusaha untuk membagikan apa yang ya agak-agak jarang lah ya dibahas, tapi penting gitu. Jadi semoga apa yang saya bagikan ini dapat melengkapi. Jadi kalau saya boleh summary-kan trading journal, itu manfaatnya apa? Ya, nomor 1, sebagai laporan keuangan. 2, untuk memonitor performa Anda. 3, evaluasi yang akhirnya akan menyempurnakan teknik Anda atau trade lah. Yang keempat, membentuk habit. Baik, dimana habit ini dilakukan oleh professional trader. Habit, pro trader habit, itu dia pasti punya jurnal. Ya, kalau Anda tanya orang yang suka gambar-gambar profit gede tapi dia nggak punya jurnal, itu meragukan menurut saya. Kemudian itu akan membantu juga untuk disiplin. Walaupun ini membosankan ya.
karena rutin, tapi lama-lama justru inilah yang akan menolong Anda. Ya, jadi itu kira-kira summary-nya. Anda bisa capture atau pause video ini untuk recap ini. Jadi moga-moga ini dapat membantu trading Anda dan perjalanan karir Anda. Dan pada akhirnya saya ucapkan salam profit dan tetap konsisten. Ini yang penting ya. Kalau salam profit saja kurang. Kalau profit itu bisa anytime, tapi konsisten is the key. Jadi salam profit dan tetap konsisten. Hidup hanya sekali, hiduplah dengan dahsyat. Terima kasih.